Selamat pagi kawan-kawan semua. Kesempatan ini kita akan mengulas tentang salah satu modul panduan dasar untuk teknisi IPAL khusus terkait dengan komponen panel kontrol. Kita tahu bersama panel kontrol merupakan instrumen penting di dalam kinerja IPAL ya. Jadi apapun yang terkait dengan sistem kerja proses pengaturannya dikendalikan oleh panel kontrol. Untuk itu pemahaman tentang komponen-komponen yang biasa digunakan di panel kontrol akan sangat dibutuhkan dalam pemeliharaan, pembangunan maupun perawatan dari instalasi pengolah air limbah ini. Berbagai komponen yang tersedia di panel kontrol banyak jenisnya, namun sebelumnya tentang daya, arus, dan tegangan listrik kita ulas sedikit tentang hal tersebut ya. Ini teori kalau kita ingat dulu pelajaran fisika tentang daya, tegangan maupun arus listrik. Daya listrik itu merupakan besaran energi yang diserap oleh suatu rangkaian setiap satuan waktu. Jadi besarnya energi listrik yang diserap tiap satuan waktu. Satuan daya biasanya disebut dengan watt ya. Kadang kita sering dengar 450 watt, 900 watt, 1300 watt itu adalah daya listrik. Kemudian simbolnya biasanya dipakai P, atau untuk memudahkannya kita ambil inisial dari satuannya saja ya, W. Nah, itu bisa pakai P atau W. Kemudian yang kedua, tegangan listrik adalah perbedaan potensial tegangan pada elemen komponen dari satu terminal kutub. Nah, tegangan ini kalau di negara kita biasanya 220 volt untuk satu pas dan 380 volt untuk yang dua fase. Kemudian satuannya volt tadi simbolnya V ya. Jadi kalau daya W, kalau tegangan kita sebut saja nanti V. Kemudian satu hal lagi yaitu arus listrik atau kuat arus ya, yaitu aliran muatan listrik yang bergerak mengalir dalam satu pengantar tiap satuan waktu. Satuannya adalah ampere ya. Jadi kita sering dengar MCB, di kata-kata di MCB satuan ukurannya adalah 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere dan lain sebagainya. Itu adalah satuan dari arus listrik. Kemudian bagaimana hubungan antara daya, tegangan, dan arus listrik kita ilustrasikan seperti ini ya. Daya atau watt tadi adalah tegangan dikalikan dengan arus. Jadi watt adalah volt kali ampere. Maka kadang-kadang kita mendengar bahwa orang menyebut daya listrik tadi bukan watt tetapi volt ampere. Itu sama saja. Jadi volt ampere itu sama dengan watt, karena watt kalau kita nilai angkanya maka nilai watt adalah volt dikalikan nilai ampere atau arusnya, tegangan dikalikan arusnya. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah rumah dengan daya 450 watt. Karena tegangan listrik PLN kita adalah 220 volt, maka besar ampernya adalah 2 ampere atau 2,045 tepatnya. Jadi 450 ini daya ya. Kalau dibagi dengan voltase menghasilkan nilai arus yang mengalir di dalam rangkaian rumah tadi adalah 2 ampere. Begitu juga dengan 900 ya, 900 volt ampere atau 900 watt. Itu kalau dibagi 220 akan menghasilkan 4 ampere. 1300 dibagi dengan 220 volt menghasilkan 5,91 atau kita kalau dibulatkan menjadi 6 ampere. Nah, ini maka kenapa ketika ada sebuah jaringan rumah dengan daya 450 watt, maka MCB yang terpasang adalah 2 ampere. 900 watt MCB nya pasti 4 ampere.
Begitu juga dengan 1300 ya pasti MCB yang terpasang di meteran PLN listriknya adalah 6 ampere. Nah, dasar penentuan ampere di MCB adalah dari teori ini, teori hubungan antara daya tegangan dan arus kuat arus yang mengalir. Itu terkait dengan pemahaman daya tegangan dan arus. Ini nanti penting karena ini merupakan dasar-dasar dari perhitungan penentuan spesifikasi dan ukuran komponen IPAL yang dibutuhkan dalam suatu rangkaian pengaturan atau kontrol panelnya. Banyak sekali jenis komponen yang biasa dipakai di instalasi pengolah limbah ya. Ini saya sudah kita bikinkan daftarnya ya, berbagai jenis komponen dari berbagai merek, termasuk nanti kita akan ulas tentang bagaimana cara merangkainya, menguji kelayakannya masih baik apa tidak, maupun menyusun panel kontrol kita sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kita coba ulas satu persatu. Kita mulai dari kontaktor ya. Ini adalah kontaktor. Ada beberapa model atau banyak model kontaktor di pasaran, tapi pada prinsipnya kontaktor ini adalah suatu peralatan yang berfungsi seperti saklar atau switch ya. Saklar yang menghubungkan rangkaian arus listrik atau memutuskan hubungan arus listrik. Jadi fungsinya persis seperti saklar, hanya bedanya adalah kontaktor ini dijalankan tidak secara mekanik dengan ditekan atau ditarik tuasnya, tetapi menggunakan medan elektromagnetik. Jadi di dalam kontaktor ini ada magnet. Ketika dialiri dengan arus listrik, maka saklar tadi akan terputus atau menyambung. Nah, itu kontaktor. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melindungi komponen dari rangkaian lainnya, karena kontaktor ini nanti kita bisa sesuaikan dengan berapa besaran arus yang bisa ditanggung oleh kontaktor ini, sehingga komponen-komponen lain tidak rusak karena bebannya hanya ditanggung oleh kontaktor ini, sementara komponen-komponen lain seperti timer dan lain-lain tidak menanggung beban besar dari device yang terhubung, tetapi hanya menanggung beban dari untuk menyalakan kontaktor ini saja, yang relatif lebih sangat kecil. Kemudian kita bahas coba salah satu kontaktor ya. Ini kontaktor merek Schneider, ini tipe seperti ini, kontaktor merek Schneider ya, yang ini kontaktor Schneider modelnya seperti ini. Kemudian kalau kita ilustrasikan terminalnya ya, supaya lebih jelas saya gambarkan seperti ini. Di sini ini ada terminal ya 1, 3, 5 ya, kita gambarkan di sini. Kemudian di sini ada 13, 21 dan A1. Kemudian ada 24, 6, ada 14, ada 22, ada A2 ya. Untuk memudahkan kita perhatikan saja yang di sebelah kanan ini ya. Jadi terminalnya ada nomornya, ini sebetulnya yang nomor 1 itu di sini, 3 di sini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara memasangkan kontaktor ini? Pada prinsipnya kontaktor ini ada dua rangkaian yang bekerja di sini ya. Jadi rangkaian suplai daya untuk kontaktor ya. Jadi rangkaian suplai daya itu artinya rangkaian yang dihubungkan dengan arus listrik atau sumber arus untuk menjalankan kontaktor itu sendiri. Itu adalah rangkaian daya. Rangkaian dayanya dihubungkan dengan terminal A1 dan A2 ya. Hampir di semua kontaktor input daya untuk kontaktor biasanya dikasih lambang kode A1, A2, meskipun ada juga kontaktor lain yang memberikan pengkodean yang berbeda. Kemudian di atas ini ya, yang ini dua ini ya, nomor 21, 22 dan 13 dan 14 ini 13 dan 14 ini adalah kontak bantu ya.
Di sini ada 21 dan 2 ini normally close, kemudian 13 dan 14 itu normally open. Apa maksudnya normally close dan normally open? Maksud dari normally open adalah ketika kontaktor ini tidak dialiri arus, maka jalur ke-13 dan 14 ini tidak terhubung atau open, tidak terhubung ya, tidak tersambung. Kalau kita uji dengan avometer atau multitester ini tidak tersambung ketika kontaktor ini tidak dialiri arus atau dalam kondisi normal. Kemudian normally close adalah sebaliknya. Ketika dalam kondisi normal atau tidak dialiri arus, maka hubungan antara terminal normally close ini akan terhubung atau tersambung atau tertutup ya. Nah, sebaliknya ketika kontaktor ini dalam kondisi tidak normal artinya telah dialiri oleh arus listrik. A1 ini kita sambungkan dengan fast PLN, kemudian A2 ini dengan 0 atau netralnya, maka normally open ini akan menjadi close atau tersambung, sementara normally close-nya akan menjadi terbuka. Nah, itu adalah hubungan antar terminal di dalam kontaktor. Kemudian terminal utama yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebetulnya jalur saklarnya. Jadi misalkan kita masukkan input dari saklar di 1, maka dia outputnya akan di nomor 2. Nah, kenapa ada 3 jalur? Karena memang sebetulnya ini adalah kontaktor 3 pas, kontaktor yang biasa digunakan di rangkaian listrik 3 pas. Kalau untuk listrik 1 pas ada jenis kontaktor yang hanya 1 terminal utama, yang tentu harganya akan lebih murah. Nah, tetapi bisa juga 1 kontaktor 3 pas ini dipakai untuk 1 pas. Nah, maka ketika ini dialiri arus listrik, jalur 1 dan 2 akan terhubung, 3 terhubung dengan 4, 5 akan terhubung dengan 6 ya. Seperti itu prinsip kerja kontaktor. Kemudian untuk memilih dan menentukan kontaktor yang akan kita pasang, tentu kita harus mempertimbangkan berapa daya dari alat yang kita hubungkan dengan kontaktor. Jadi kontaktor ini nanti akan ada satuan arus yang bisa dilayani, biasanya 10 ampere, 15 ampere, 25 ampere sampai 50 ampere, tergantung kebutuhan dari rangkaian panel kita. Kemudian kontaktor jenis lain ya, ini ada SN, kontaktor SN ya. Dia modelnya agak berbeda dengan kontaktor yang tadi telah kita ulas, tapi pada prinsipnya prinsip kerjanya sama. Jadi terminal sambungan atau terminal suplai daya itu disambungkan dengan di sini ya. Ini ada di bawah ini, bagian bawah ini, ujung ada terminal A1 dan A2. Ini tempat kita menyambungkan arus PLN-nya, fase kemudian netralnya. Nah, kemudian di sini ada 1, 2, 3 ini adalah terminal-terminal sambungannya, terminal saklarnya. Kemudian di sini 13 dan 14 ini normally open, 212 ini normally close, 43 dengan 44 normally open, 31 32 adalah normally close. Prinsip kerjanya sama, hanya jumlah terminalnya dan letak terminalnya yang berbeda. Jadi ketika posisi kontaktor ini tidak dialiri arus, maka jalur saklar 1, 2, 3, 4 dan 5, 6 ini tidak terhubung. Kemudian jalur normally opennya juga tidak terhubung antara 13 dan 14, 43 dan 44 ini tidak terhubung. 21 dan 22 ini akan terhubung. Nah, berikutnya tadi
tadi kita sempat ulas sedikit tentang kontaktor satu pas. Nah, ini adalah contoh kontaktor satu pas. Jadi sebuah alat berupa saklar yang bekerja dengan medan elektromagnetik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan jalur rangkaian listrik. Ada berbagai bentuk kontaktor satu pas ya. Ini ada saya contohnya seperti ini ya. Ada terminal, ini merek Schneider, dan ini merek lain ya. Untuk merek Schneider ini ada terminal 13, kemudian ada terminal 24, dan kemudian ada A1 dan A2 di atas ini ya. Ini A1 A2 letaknya di atas ini. Jadi rangkaian dayanya ada di A1 A2 ya, sama untuk kontaktor ini. Suplai PLN yang kita sambungkan dengan terminal A1 A2. Kemudian jalur 1 dan 2 ini adalah normally open. Kemudian 3 dan 4-nya pun juga normally open, artinya tidak ada normally close dan tidak ada kontak bantu di kontaktor satu pas untuk yang jenis seperti ini, merek Schneider. Sementara kontaktor yang lain ini agak berbeda, satu pas ya. Ini terminal A1 A2 atau suplai daya kontaktornya ada di bawah ya, di sini. Kemudian terminal 1 2 3 4 ini ya, 1 2 3 4 ini memiliki hubungan normally open antara 2 dan 4, normally close antara 1 dan 3. Artinya ketika tidak dialiri oleh arus listrik, maka jalur 2 dan 4 ini tidak terhubung atau terbuka. Sementara jalur 1 dan 3 terhubung. Sebaliknya ketika kontaktor ini dialiri arus, maka normally open 24 ini akan berubah menjadi close atau terhubung. Sementara normally close-nya 13 ini akan menjadi terputus atau tidak terhubung dalam kondisi dialiri arus listrik. Seperti itu prinsip kerja dari kontaktor, sebuah peralatan yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutus rangkaian arus listrik yang menggunakan prinsip kerja medan elektromagnetik, atau dengan kata-kata umumnya adalah medan magnet. Jadi ketika dia terhubung, maka di sini ini akan tertarik ke dalam ya, yang menghubungkan antara saklar-saklarnya. Kemudian berikutnya kita akan coba bahas peralatan sejenis dengan kontaktor ya. Ini berupa relay. Relay ini prinsipnya sama dengan kontaktor, tetapi tidak menggunakan medan magnet seperti kontaktor, tapi menggunakan rangkaian elektronik di dalam relay ini. Fungsinya sama, menghubungkan atau memutuskan sambungan arus listrik. Kita coba ulas dulu salah satu relay. Ini tipe LY4N. Ini adalah relay yang biasa digunakan untuk listrik 3 pas. Kalau misalkan 2 pas, sebetulnya ada lagi relay tipe LY2N. Kita ulas dulu yang LY4N. Seperti ini tampilannya ya, bentuk barangnya. Ini ada terminal 14, ini ada 13, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada tulisan-tulisan nomor tadi ya, nomor terminal, sekaligus ada di sini ada normally close, normally open, ada petunjuk-petunjuk tentang rangkaian dari terminal relay ini. Untuk relay biasanya nomor suplai dayanya atau terminal yang disambungkan ke PLN adalah nomor 13 dan 14. Nah, ini 13 dan 14. Kemudian ini jalur yang di bawah ini 1 2 3 4 ini adalah normally close, artinya normally close dengan yang di seberangnya ini.
1 ini normally close dengan 9, 2 dengan 10, 3 dengan 11, 4 dengan 12. Sedangkan normally opennya ada di 5, 9, 6, 10, 7, 11, 8, 12. Artinya ketika rangkaian ini diisi dengan arus listrik di terminal nomor 13 dan 14, maka jalur dari terminal 59 yang awalnya itu adalah normally open atau terbuka akan menjadi terhubung. 6 akan terhubung dengan 10, 7 terhubung dengan 11, 8 akan terhubung dengan 12. Kemudian begitu juga sebaliknya, 19 yang awalnya tertutup akan terhubung. Nah, relay ini fungsinya sama dengan saklar ya. Jadi ketika suplai daya kita hubungkan, lalu kita masukkan salah satu input saklar, misalkan fast dari PLN kita masukkan di 10, maka outputnya bisa diambil dari yang atas ini. Jadi di bawah ini input, kemudian input saklar, kemudian keluar dari jalur-jalur yang di sebelah atas. Misalkan kita pasang di 13 ini, kita jumperkan ke 9, maka untuk normally opennya itu 13 akan terhubung dengan 5. Tapi ketika arus listriknya berjalan atau dialiri arus suplai daya di sini terisi, maka 9 akan terhubung dengan terminal 5 ya. Jadi pemahaman tentang normally open dan normally close memang penting, artinya untuk kita bisa memahami prinsip kerja dari relay ini tadi. Lalu apa perbedaan relay dengan kontaktor kalau fungsinya sama? Satu, perbedaannya terletak di besar arus yang dapat dilayani oleh dua alat ini. Relay biasanya untuk melayani rangkaian-rangkaian satu pas dengan arus yang relatif tidak terlalu besar, karena relay biasanya maksimal mungkin berkisar 10-15 ampere, sementara kontaktor bisa lebih dari bahkan ada kontaktor 50 ampere ya. Kemudian berikutnya ini adalah contoh relay LY2N yang biasa digunakan untuk satu pas ya. Di sini ada terminal bawah ini ya, ini adalah 7 dan 8, ini terminal suplai dayanya atau rangkaian suplainya. Kemudian 53, 51 ini normally open dan normally close, 64 dan 62 ini normally open dan normally close. Prinsipnya sama. Ketika relay ini tidak terhubung dengan sumber arus PLN, maka jalur normally open 5 ke 3 ini akan terhubung, sementara 5 ke 3 tidak terhubung, sementara 5 ke 1 akan terhubung karena normally close. Jadi arti normally close perlu sangat-sangat kita pahami untuk bisa melakukan pemeriksaan maupun memahami alat-alat di panel IPAL ini. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang sebuah peralatan lain, yaitu thermal overload atau sering disebut dengan TOR ya. Banyak merek yang beredar di pasaran terkait dengan thermal overload ini, tapi pada prinsipnya thermal overload ini adalah sebuah pengaman untuk peralatan kita, baik pengaman pompa ataupun peralatan lain, yang prinsip kerjanya adalah memutuskan arus ketika thermal overload ini dilalui arus yang melebihi kapasitasnya. Jadi hampir sama dengan MCB, tetapi bedanya adalah di sini kita bisa tentukan berapa besar arus yang diizinkan. Kemudian kita juga bisa
menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan peralatannya. Thermal overload ini nantinya akan dipasang dengan kontaktor ya, jadi tidak tidak bisa dipasang sendiri, tetapi dipasang dengan kontaktor karena ada terminal-terminal sudah disiapkan oleh bawaan untuk ditancapkan ke kontaktor ya, seperti ini ya. Ini adalah kontaktor, kemudian ini di bawah ini adalah thermal overload yang sudah digabung. Nah, prinsip kerja thermal overload adalah ketika, sebagai contoh kita ilustrasikan, ada sebuah rangkaian pompa air dalam posisi normal. Pompa tadi memiliki kapasitas beban misalkan 2 ampere atau 2 ampere atau 450 watt. Dalam kondisi tertentu, pompa akan bekerja dalam ring kisaran arus maksimal sebesar itu. Suatu ketika ada masalah misalkan terkait dengan bearing atau lakernya, atau ada gangguan mekanis misalnya kipas impellernya tersumbat, menyebabkan pompa akan bekerja keras sehingga dayanya akan naik di atas dari kapasitas normalnya. Nah, ketika daya naik di atas kapasitas normal, maka akan berbahaya bagi pompa tersebut. Bisa mengakibatkan terbakarnya pompa atau terbakarnya kapasitor dari pompa tadi. Untuk itu, thermal overload ini dipasang untuk memutuskan hal tersebut. Sebuah pompa yang normalnya bekerja dengan arus 4 ampere, karena satu hal dia bisa bekerja dengan arus berlipat-lipat misalkan 10 ampere, maka dia akan diputuskan oleh kontaktor ini untuk mencegah kerusakan pompa tadi. Bagian-bagiannya ini ada selektor ya, ini bisa diputar untuk menentukan berapa arus yang diizinkan untuk melalui alat thermal overload ini. Kemudian suplai daya untuk overload sambungan ke PLN biasanya ditandai dengan nomor 9697 ya. Untuk ini ada di sini ya, 9596 atau 9697. Kalau ini ada di bawah ya, ada di bawah, ini ada di atas ya. Seperti ini model dari thermal overload ya. Ada tombol reset, ini adalah untuk mengembalikan atau menormalkan kembali thermal overload setelah sudah terjadi trip atau upaya pengamanan yang dilakukan oleh kontaktor. Jadi setelah thermal overload mati memutuskan arus, maka dia tidak bisa bekerja sendiri lagi. Kita harus menekan tombol reset ini untuk menormalkan kembali sistem rangkaian, tentu saja setelah masalah di pompa tadi kita betulkan. Kemudian berikutnya kita akan coba bahas tentang timer ya, timer the band. Timer the band ini sebuah alat saklar yang menggunakan jam yang bisa kita sesuaikan dengan jam real yang berlaku pada hari itu. Jadi intinya alat ini, timer the band ini, digunakan untuk mengatur suatu rangkaian itu nyala ataupun mati pada jam-jam tertentu ya. Terminal-terminalnya bisa kita jelaskan di sini. Ada terminal ini 7 dan 8 ya, ini. Kemudian ada 4, 5, 6 ini kosong ya, tidak ada apa-apa di sini, hanya lubang saja. Kemudian ada 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, ini adalah jalur input dan output saklarnya. Inputnya ada yang di tengah ya, ini jalur 2, kemudian output saklarnya ada di nomor 1 dan nomor 3. Khusus terkait timer the band ini nanti kita akan bikinkan sendiri bagaimana cara settingnya. Di sini kita hanya akan ulas bagian-bagian alat ini saja ya. Di sini ini adalah switch untuk mengatur jam-jam aktif maupun non-aktif dari
dari saklar tadi ya, ini bisa didorong ke atas atau diturunkan normal seperti ini. Kemudian di bagian atas pojok kiri ini ya, bagian atas pojok kiri ini adalah bagian kiri atas, ini adalah switch terminal output, artinya untuk merubah jalur sesuai dengan pengaturan jam. Kalau kita putar maka jalur aktif adalah kedua, ketiga misalnya, kemudian kita putar lagi akan diaktif ke 21. Ini gunanya adalah ketika kita salah melakukan setting, kita tinggal putar kutubnya dengan terminal ini. Kemudian di sini ada sebuah switch auto dan permanen. Jadi ketika timer ini mau diaktifkan ya, sebaiknya atau harus digeser ini switchnya ke sebelah kiri, yaitu auto. Kalau permanen ini maka timer ini tidak berfungsi, jadi akan hanya ada hubungan kontak langsung semacam sambungan biasa. Kemudian suplai daya untuk timer ini ada di terminal 7 dan 8, ini yang dihubungkan dengan PLN. Kemudian fase yang mau disaklarkan atau yang mau diatur masuk ke terminal input 2, kemudian outputnya bisa mengambil salah satu dari 1 atau 3 untuk disambungkan dengan peralatan yang kita atur jam-jamnya. Berikutnya ini adalah sebuah timer digital ya, sebuah timer digital yang umum juga digunakan di pasaran. Digital timer THC 15A Tupperware, mereknya Tupperware. Timer ini digital sehingga memiliki kapasitas, memiliki model pengaturan yang lebih lengkap dibandingkan dengan timer analog tapen tadi. Di dalam timer ini kita bisa bedanya kita bisa menyeting jam-jam aktif yang berbeda tiap harinya. Artinya hari Senin misalkan aktif di jam tertentu, hari Selasa aktif di jam yang lain lagi. Ini bisa dilakukan menggunakan timer merek Tupperware THC 15A ini. Relatif lebih murah ya, tidak sampai 100.000. Sangat efisien dan sangat lengkap mode-mode pengaturan atau fungsi-fungsi dari timer ini.
komponen-komponennya, komponen terminal sambungannya kalau kita lihat di sini ya, ada lambang PLN, ini netral dan fast, ini toh terminal 1 2 yang di sini. Ini artinya ini adalah rangkaian daya dari timer ini. Kemudian outputnya ya ada di 4 dan 5 ya. Kemudian input switchnya ada di terminal nomor 3. Sangat sederhana. Di sini terdapat juga ada skema rangkaian diagramnya. Itu bisa kita lihat di body dari timer ini. Sama dengan timer analog tadi, nanti bagaimana terkait cara setting dan pemasangannya kita akan ulas di video lainnya, karena ini memang sedikit membutuhkan detail dan ketelitian untuk pengaturan waktu-waktunya. Tapi pada prinsipnya ketika timer ini dihubungkan dengan arus listrik atau timer ini bekerja, waktu sudah kita tentukan, maka saklar ini bekerja dengan menghubungkan terminal 3 ini ke terminal 4 atau terminal 3 ke terminal 5 pada waktu-waktu atau jam-jam yang sudah kita tentukan. Tentu saja langkah pertama kita perlu melakukan setting dari timer ini menyesuaikan dengan jam real yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah menentukan kapan timer ini, saklar ini bekerja dan kapan dia akan mati. Fungsinya misalkan kita ingin menyalakan atau mematikan pompa di jam-jam tertentu, atau menyalakan dan mematikan lampu di jam-jam tertentu. Seperti itu kegunaan dari timer ini. Hampir sama dengan timer analog, tapi memiliki jenis-jenis pengaturan yang lebih lengkap daripada timer analog tap-in tadi. Berikutnya kita ulas tentang timer H3CR ya. H3CR timer ini salah satu timer yang kondang dan banyak dipasang di rangkaian panel kontrol. Karena apa? Karena timer ini meskipun timer analog tetapi memiliki berbagai fungsi yang lumayan lengkap untuk bisa melakukan berbagai pengaturan di dalam panel kontrol kita. Sebagai ilustrasi ya, ini adalah terminal dari sambungannya, kemudian ini timernya. Jadi timer ini nanti ditancapkan di dalam soket timer ini ya. Jadi timer ini bisa dilepas. Kemudian soket ini kita bahas dulu terminal-terminalnya ya. Ini ada terminal 1 di sini, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7 dan 8 ya. Suplai daya ada di nomor 7 dan nomor 2 ini ya, 72 ini disambungkan dengan PLN. Kemudian jalur 1 ini input saklar 1, kemudian yang 8 ini adalah input saklar kedua, artinya bisa disambungkan saklar di sini inputannya atau di sini. Kemudian 3, 4 ya, 3 ini adalah normally open, artinya normally open dengan 1. Kemudian 4 ini normally close atau normally close dengan 1. Begitu juga 5 ini normally close dengan 8 dan 6 ini normally open dengan 2. Artinya ketika timer ini belum dihubungkan dengan arus listrik, maka jalur terminal nomor 1 ini terhubung dengan 4 ya, tetapi ketika dialiri arus maka dia tidak terhubung dengan 4, hubungan dengan 4 terputus dan jadi terhubung dengan terminal nomor 3. Begitu juga 85 dan 86 ya. Itu adalah terkait sambungan terminal dari timer H3CR A8. Ini mereknya
omron. Kemudian di dalam timernya sendiri terdapat berbagai fungsi pengaturan ya. Fungsi pengaturan yang ada di timer ini ada banyak pilihan ya. Untuk tipe H3 CR8 ini ada di sini, ini untuk mengatur modenya, selektor mode, yaitu dengan cara memutar menggunakan obeng ya. Kita masukkan obeng, kita putar, maka di sini akan muncul mode yang aktif. Ada mode A, B2, C, ada E. Mode A artinya on delay ya. On delay itu timer akan setelah diisi arus dia akan menunda menyalakan saklar. Misalkan ini kita setting di A, kemudian waktunya kita atur 3 menit, maka setelah timer ini dialiri listrik 3 menit kemudian baru saklarnya terhubung. Yang B2 ini adalah mode flip flop, artinya dia akan nyala bergantian ya. Kita atur 3 menit, maka dia akan terminal antara normally close dan normally open ini akan nyala bergantian ya. Misalkan gini, kita setting 3 menit dan modenya kita rubah menjadi B, maka 3 menit 1 dan 4 terhubung, kemudian 3 menit kemudian 1, 3 terhubung, 1, 4-nya terputus, seperti itu. Kemudian mode berikutnya yaitu mode C ya. Ini mode C. Mode C ini artinya on delay off, artinya menunda waktu menyalakan kemudian mematikan. Kemudian mode E itu adalah off delay, artinya menunda mematikan saklarnya. Di bagian tengah ini adalah pengatur timernya, kita bisa putar-putar untuk menyesuaikan angka-angka timer yang aktif. Kemudian di bagian kiri ini ada selektor angka. Ketika kita putar ya, maka di sini angka ini akan berubah mulai dari 0, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Ini kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Kemudian ini ada satuan timernya, kita bisa rubah sesuaikan. Angka di sini akan berubah, misalkan hari, jam, menit dan lain sebagainya. Terkait bagaimana fungsi dan prinsip kerjanya nanti kita akan bahas lebih detail pada video khusus tentang timer H3 CR itu. Berikutnya kita bahas tentang MCB ya. MCB ini MCB satu pas. Fungsi dari MCB adalah untuk mematikan atau menyalakan hubungan arus listrik. Kalau di panel kontrol biasanya lebih cenderung berfungsi untuk mematikan rangkaian ketika kita memerlukan menyambung, memperbaiki atau melakukan pemeriksaan di dalam rangkaian tadi. MCB ini sebetulnya adalah sebuah pengaman atau pembatas arus juga. Jadi misalkan MCB dengan kapasitas 10 ampere, maka kalau kita hubungkan dengan teori daya arus dan tegangan, maka MCB ini akan bisa melayani arus 220 kalikan 10, 2200 watt atau 2200 volt ampere. Nah, prinsip MCB ini sebetulnya sama dengan saklar juga. Jadi kita menghubungkan input fase ke salah satu kaki MCB, kemudian outputnya keluar ke terminal yang lain, kemudian untuk disambungkan bersama dengan netral PLN ke rangkaian listrik.
ada banyak jenis di pasaran jenis MCB ya, untuk harga berbeda sesuai dengan merek dan kualitasnya. Apa? Berikutnya kita coba ulas tentang WLC ya. WLC atau Water Level Control, saklar yang menggunakan prinsip kerja berdasarkan ketinggian air. Ini adalah salah satu panel yang biasanya salah satu instrumen panel kontrol yang biasanya selalu ada di instalasi pengolahan air limbah maupun air bersih. Nah, ada berbagai tipe dari WLC. Di sini kita akan ulas 4 macam tipe ya. Yang pertama ini adalah WLC dengan 2 pelampung. Kemudian atau orang di lapangan sering menyebutnya radar air. Kemudian ada WLC 1 pelampung. Kemudian ada WLC elektronik ya, WLC 61F. Kemudian ada WLC 61F GAP untuk 2 tabung. Kita ulas satu persatu, kita mulai dari yang paling banyak digunakan dulu ya, yaitu tipe pelampung WLC dengan 2 pelampung ya. Seperti ini tampilannya. Jadi ada sebuah rumah dari saklar seperti ini. Kalau kita buka tutupnya ini maka seperti ini. Di situ ada 4 buah terminal ya, A1, A2 ini. Kemudian ada B1 dan B2. Saklar ini bisa berfungsi sebagai pengisi ataupun penguras. Artinya kita bisa menempatkan saklar ini di tandon yang secara otomatis mengisi jika airnya kosong dan mati sendiri ketika airnya sudah penuh. Biasa diaplikasikan di sambungan tandon roof tank atau di atas rumah ketika kita ingin memompa air ke dalam tangki secara otomatis, di mana tangki akan terisi sendiri ketika airnya turun sampai ke level tertentu, dan mematikan pompa ketika air di tangki sudah mau penuh. Itu fungsi dari pelampung ini sebagai pengisi, tapi bisa juga difungsikan sebagai penguras ya, difungsikan sebagai penguras, misalkan sebagai pengaman pompa di tangki bawah. Ketika kita memiliki 2 buah tangki, di mana tangki bawah berfungsi sebagai tangki untuk menampung air dari PDAM misalnya, kemudian dipompa ke tangki atas, maka saklar ini bisa juga dipasang di bawah, diserikan dengan saklar atas yang berfungsi untuk mencegah pompa nyala ketika air tidak ada. Maka dia dipasang sebagai penguras di switch B1 dan B2 ya. Kata-kata singkatnya adalah hubungkan switch ini, saklarnya, fase listriknya ke A1, kemudian outputnya ke A2 untuk mengisi tandon air, dan hubungkan dengan B1 atau B2 jika difungsikan sebagai pengaman pompa, menyalakan pompa ketika air terisi dan mematikan ketika air turun sampai batas yang tidak memungkinkan lagi untuk dipaksakan dipompa, sehingga mencegah kerusakan pompa terbakar karena pompa nyala tetapi aliran air tidak berjalan. WLC ini harganya relatif murah ya, mungkin berkisar 50-an ribu saja. Kemudian kita bahas tentang WLC 1 pelampung. Nah, ini sering dipasang di instalasi pengolah air limbah juga ya, modelnya seperti bandul, kemudian ada pemberatnya, kemudian ada 3 jalur kabel ya, 3 jalur kabel biasanya berwarna
biru, coklat, dan hitam biasanya, tapi mungkin juga itu akan berbeda tergantung merek dari pelampung tadi. Kemudian prinsip kerjanya adalah sama ya, bisa difungsikan sebagai pengisi atau penguras. Jadi salah satu kabel biasanya warna coklat itu adalah sebagai input saklarnya, kemudian biru ini berfungsi sebagai output penguras, kemudian hitam berfungsi sebagai output pengisi ya. Rangkaiannya seperti ini kalau kita gambarkan. WLC 1 pelampung fungsinya sama dengan WLC 2 pelampung, hanya bedanya adalah WLC 1 pelampung ini tipe pelampungnya naik turun secara ayun ya, jadi mungkin akan membutuhkan ruangan lebih luas dibandingkan dengan WLC tipe vertikal seperti ini, karena ini naik turunnya pelampung vertikal. Ketika yang WLC 1 pelampung naik turun pelampungnya adalah berayun ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah WLC tipe 61F11. Ini rangkaian elektronika yang pada prinsipnya menghubungkan rangkaian ketika ujung-ujung elektroda terendam air atau tidak ya. Terminalnya seperti ini, ada TA, TB, TC, E1, E2, kemudian S0, S1, S2, dan E3 ya. Kita bahas satu persatu, yaitu E1, E2, E3 ini adalah terminal yang dihubungkan dengan kabel yang nantinya dimasukkan ke tabung airnya ya, dihubungkan dengan elektroda pendeteksi ketinggian air. Kemudian S0 ini adalah suplai netral dari PLN-nya. Kemudian S1 ini adalah fase PLN untuk tegangan 110 atau 110. S2 ini fase PLN untuk tegangan 220. Jadi ketika listrik kita 220, maka suplai daya dari WLC ini adalah ada di S0 dan S2. Hubungkan ini dengan netral PLN, kemudian S2 nya dengan fase PLN. Kemudian input saklar ada di TC ini ya. TC ini adalah input saklar, kemudian TA ini adalah output saklar ketika difungsikan sebagai penguras. TB ini adalah output saklar ketika difungsikan sebagai pengisi. Nanti untuk lebih jelas dan lebih detailnya kita akan bahas dengan skema rangkaian di video berikutnya ya. Kemudian E1, E2, E3 ini, E1 itu elektroda atas, artinya elektroda yang nantinya dipasang di paling bagian atas ya. Kemudian E2 dipasang di tabung di tengah. Kemudian E3 adalah sensor paling bawah, artinya berapa ketinggian air kita atur dengan mengatur ketinggian dari masing-masing elektroda ini. Ini tipe pelampung yang pada prinsipnya sama, hanya di dalam WLC GAP2 tabung ini semacam kombinasi antara WLC yang satu tabung, di mana satu berfungsi sebagai pengisi atau penguras dan satu sebagai pengaman. Xong video này
So nggih.
berikutnya kita akan bahas sebuah peralatan lain, komponen lain ya, yang biasa dipasang. Ini sebetulnya umum juga dipasang di tempat lain selain di rangkaian panel IPAL, yaitu photocell ya, berfungsi untuk sebagai saklar ketika memanfaatkan sinar matahari atau pencahayaan alami. Artinya ketika kita ingin menyalakan lampu-lampu IPAL di malam hari ketika cuaca gelap, atau mematikan lampu di siang hari ketika cuaca terang, secara otomatis menggunakan photocell seperti ini ya. Ini kalau kita lihat skemanya, ada kabel berwarna red, white, black ya. Red ini load itu artinya isi ya. Jadi ini merah ini adalah kabel yang disambungkan dengan rangkaian lampunya. Kemudian ada node netral, ini warna putih, ini disambungkan dengan PLN. Kemudian line black ini disambungkan dengan fase dari PLN-nya ya. Seperti itu saja sebetulnya prinsip kerja dari foto kontrol ini, photocell foto kontrol, dimana dia akan mematikan lampu pada waktu siang hari dan menyalakan lampu pada saat cuaca redup. Berikutnya solenoid valve ya. Ini adalah valve atau keran yang dibuka atau ditutup dengan secara elektromagnetik, secara menggunakan arus listrik. Jadi ketika solenoid ini dialiri arus, maka fungsi kerannya akan bekerja ya. Ada dua kabel yang biasanya di dalam solenoid ini. Jadi solenoid valve ini pun ada dua jenis, yaitu ada normally closed dan normally open. Artinya jenis solenoid valve ketika normally closed adalah ketika tidak ada arus, maka dia posisi normalnya tertutup dan akan terbuka ketika dialiri arus. Kemudian normally open adalah kebalikannya, dia terbuka ketika tidak dialiri arus dan tertutup ketika dialiri arus listrik.